warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahri dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis bisnis case untuk studi kasus Uber electrifying a global marketplace. Untuk sumbernya sendiri ini saya berdasarkan dokumen Stanford Uber electrifying a global marketplace tahun 2026. Baik, berikut adalah konten yang nanti akan dibahas, mulai dari interpretasi bisnis case yang melingkupi chronological dan permasalahan yang dihadapi oleh Uber ketika melakukan electrifying global marketplace dan jalan keluar yang mereka ambil. Nanti kemudian kita melakukan analisis pastel, analisis porter, dan nanti akan kita petakan ke dalam kerangka SWOT. Setelah itu nanti juga akan disampaikan atau dipaparkan terkait strategi relevan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Berikut adalah chronological atau timeline untuk studi kasus electrifying a global marketplace dari Uber itu sendiri. Nah, ini dimulai tahun 2012. Jadi untuk kasus electrifying global marketplace ini karena startnya di London, jadi dimulai untuk timelinenya kita mulai di tahun 2012, di mana London ini mulai berkembang Uber ini mulai berkembang di London. Kemudian seiring berjalannya waktu, tahun 2017 CEO-nya diganti menjadi Dara Khosrowshahi. Kemudian lanjut tahun 2019 setelah pemilihan major di London, karena di sana ada kebijakan untuk low emisi atau menjadi kota hijau tadi, maka tahun 2019 itu ada dua kebijakan untuk kebersihan udara, yakni untuk ultra low emission zone dan congestion charge zone. Jadi ada zona-zona di mana di sana itu harus benar-benar bersih, atau ketika tidak menerapkan zona yang bersih maka mereka akan dikenakan charge gitu ya di daerah London sana. Nah, di sini karena si Uber ini merupakan bisnis kendaraan, bisnis mobility tadi. Nah, mereka ini kan belum menggunakan EV. Jadi karena ada kebijakan ini, mereka justru bekerja sama gitu. Mereka berpikir gimana caranya biar kita tidak tidak turun gitu bisnisnya. Maka mereka melakukan beberapa strategi seperti meluncurkan clean airplane. Kemudian mereka perlahan-lahan ingin berpindah gitu dari kendaraan yang non EV menjadi kendaraan yang EV atau kendaraan listrik tadi. Selain itu mereka melakukan untuk beralih ke EV tersebut, mereka melakukan beberapa strategi seperti kerjasama dengan Nissan, Kia, Hyundai, kemudian membangun charging station dan seterusnya. Nah, mereka juga melakukan investasi pada tahun 2020, investasi sekitar $800 untuk membangun EV ini. Kemudian melakukan beberapa program untuk sustainability dari Uber ini sendiri. Dari mulai edukasi, perhitungan total cost, kemudian dan banyak lagi ini. Dan ada untuk program Clean Airplane tadi, ini sudah mulai terlihat di tahun 2022. Nah, ini mereka berhasil mengumpulkan 145 juta ini ya. Jadi fee yang ditambahkan 3% di perjalanan di London tadi itu dialokasikan untuk driver nanti bisa membeli EV tadi. Nah, jadi nanti ada satu momen di mana pemerintah itu memberikan subsidi, nah driver ini bisa membeli EV tersebut dari dana itu tadi. Oke, selanjutnya ini kelanjutannya tadi. Program berhasil, kemudian Uber melakukan expanding sustainability global. Terus tahun 2025 ini EV mulai lebih banyak lagi aktif. Tapi pada tahun 2025 ini ada tantangan baru di mana EV ini mulai dikurangi subsidinya, kemudian bantuan-bantuan dari pemerintah juga mulai dikurangi.
Nah, ini Uber melakukan strategi baru, yakni mengubah atau memberikan Grand EV ya. Seterusnya, kemudian ini permasalahan dihadapi, tingginya biaya kendaraan listrik, khawatir pengemudi, seterusnya dan konsumen. Nah, ini terkait dengan peralihan EV tadi ya. Masalah dihadapi, kemudian ada jalan-jalan keluar yang mereka lakukan adalah dengan membangun insentif ekonomi, kemudian membangun flywheel EV. Mereka menciptakan siklus di mana kalau lebih banyak driver EV maka nanti akan lebih banyak rider EV juga, konsumen juga akan lebih banyak gitu, jadi semakin murah gitu. Kemudian setelah itu kita lakukan analisis Pestel. Nah, untuk analisis Pestel ini untuk panduannya saya ngikutin panduan pembuatan atau analisis Pestel ini dari Karazov ini. Nah, panduan ini nanti membantu untuk kita memetakan ke kerangka SWOT-nya. Jadi untuk pembuatan analisis Pestel ini sendiri untuk melihat dampak eksternal gitu ya, faktor-faktor eksternal apa sih yang mempengaruhi studi kasusnya Uber untuk yang electrifying global marketplace ini. Di sini ada political, economic, social, technology, dan legal. Nah, political ini kita lihat ada regulasi emisi, kemudian dukungan pemerintah. Nah, ini tidak hanya menjadi opportunity tapi juga bisa menjadi threat. Kemudian ada seterusnya ya, dan antar di panduannya Karazov ini juga antar faktor Pestelnya ini saling ketergantungan gitu, keterkaitan gitu ya di sini. Ini saya juga tuliskan di sini di mana politikal ini akan berpengaruh terhadap ekonomi dan seterusnya gitu. Selanjutnya setelah melakukan analisis Pestel, dilakukan analisis Porter's atau Porter 5 Force. Ini untuk melihat tantangan atau melihat analisis untuk melihat tantangan dan kemudian antar industri gitu ya. Jadi Uber ini tantangannya atau yang harus dihadapi itu seperti apa sih terhadap industri lain. Nah, di sini kita lihat ada competitive rivalry, persaingan antar rider, kemudian kekuatan dari pembeli gitu kan, dimana slow switching cost-nya di sini sangat cepat gitu kan. Terus transparansi dari harga yang tinggi juga terlihat di sini. Nah, ini kita akan lihat di sini di analisis Backwater ini. Dan di sini saya menggunakan panduannya atau template dari Michael Idobs juga, di mana dia juga memetakannya berdasarkan ke kerangka SWOT juga. Jadi nanti juga gampang untuk memetakan ke SWOT. Kita lihat di sini juga bargaining power suppliers-nya. Nah, ada jadi supplier dari Uber ini juga kita lihat akan apakah menjadi threat, apakah menjadi weakness kemudian. Nah, intinya sih dari sini kalau kita lihat Uber ini ada di industri dengan tekanan kompetitif yang lumayan kuat gitu, sehingga perlu adanya perbedaan gitu atau diferensiasi yang sustain gitu agar dia bisa bersaing ke depannya seperti itu. Nah, setelah melakukan analisis Pestel dan Porter's 5 Force tadi, nah di sini kita bisa petakan langsung. Nah, ini berdasarkan yang analisis Pestel dan Porter's 5 Force tadi. Ada strength, nah di sini terus ada weakness-nya gitu kan, opportunities. Kalau secara keseluruhan di sini kita bisa lihat Uber ini sebenarnya punya peluang yang besar. Tapi keberhasilannya ini tergantung pada kemampuan membangun perbedaan. Ada perbedaan apa sih gitu. Nah, kalau di sini kan kita lihat strength-nya ini ada reputasi Uber, kemudian ada network efek Uber juga, di mana Uber ini udah punya basis user yang sangat besar gitu kan. Kemudian mereka punya program-program EV yang sudah sustain juga gitu kan di sini, dengan mereka juga invest cukup besar juga gitu. Nah, begitu untuk yang bagian analisis SWOT ini kita bisa lihat di sini ya. Nah, setelah melakukan berbagai analisis kemudian pemetaan ke kerangka kerja SWOT, di sini saya coba buat ambil kesimpulan bahwasannya Uber ini tidak hanya bergantung pada jumlah driver atau harga murah atau market share, tapi dia akan bergantung pada integrasi ketahanan jangka panjangnya seperti itu, ekosistem mobility jangka panjangnya nanti seperti apa gitu.
Kalau di sini saya tuliskan di sini ada 5. Jadi ada elektrifikasi kendaraan, ini untuk sustain ke depannya, kemudian autonomous mobility. Ini juga berdasarkan opportunity dan kekuatan dari Uber sendiri ya. Ini saya coba sintesiskan ke sini. Dan ada charging infrastruktur dan sustainability differentiation. Dan impact-nya dengan menerapkan strategi yang ini, diharapkan kedepannya akan Uber ini bisa atau dapat mempertahankan market leadership-nya gitu, dan mengurangi tekanan kompetitif seperti itu. Nah, kita lihat di sini, oke, ada penguatan Uber Green, program-programnya nih ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, demikian paparan atau presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.